Jadi baru-baru ini saya melihat ada perubahan yang sangat signifikan di Jawa Barat, guys. Di mana di Jawa Barat itu di bawah kepemimpinan daripada KDM, Jawa Barat itu sudah mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Begal sudah nggak ada, kemudian pariwisatanya naik, kemudian ekonomi naik, kemudian banyak orang-orang dari luar datang ke Lembur Pakuan, ya, seperti yang baru-baru ini lagi viral di media sosial, di mana ya duta besar Inggris atau menteri-menteri dari Eropa datang ya ke Lembur Pakuan, guys. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa banyak orang Eropa yang datang ke Lembur Pakuan? Kenapa banyak datang dari luar gitu ya? Bicara dengan KDM gitu. Apa sih sebenarnya kelebihan daripada KDM ini dengan pemimpin lainnya gitu? Apakah kita akan mendapatkan pemimpin sebagus KDM di masa depan? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa orang-orang luar ya mau bertemu dengan KDM? Kemudian kalau saya perhatikan ada semacam keanehan ya. KDM itu tegas banget dengan yang namanya preman gitu ya. Bahkan mau face to face gitu ya. Ya, mau langsung bentrok dengan yang namanya para preman ya, kemudian tukang parkir liar dan sebagainya. Ini kan bukan hal yang biasa ya di Konoha kalau saya perhatikan ya. Jadi kalau saya perhatikan itu, ini semacam keanehan gitu. Kenapa justru ada pemimpin seperti ini semakin disayangi oleh rakyatnya gitu? Harusnya kan dijauhi ya, kalau pemimpin marah-marah harusnya dijauhi ya. Menurut kalian gimana? Apakah ini berpengaruh atau tidak? Kemudian kenapa banyak menteri-menteri dari Eropa datang ke Lembur Pakuan? Apa alasannya? Sebenarnya kalau boleh jujur, orang-orang Eropa itu sudah bosan melihat pemimpin yang biasa aja gitu ya. Pemimpin yang ya seperti pemimpin di Konoha. Namun ada satu pemimpin yang beda, yaitu Pak KDM. KDM ini lebih ke budaya ya. Dia lebih mengakar pada budaya, lebih patuh terhadap ajaran-ajaran leluhur gitu ya. Maksudnya filosofi-filosofi leluhur seperti filosofi Sunda Witan ya, bukan ke agama ya. Banyak orang berpikir bahwa KDM itu beragama Sunda Witan, bukan seperti itu ya. Filosofi itu artinya kalimat-kalimat yang sangat berharga yang sudah diterapkan zaman dulu dan zaman sekarang juga bisa diterapkan. Ini yang dipegang teguh oleh KDM kalau saya perhatikan. KDM itu sangat-sangat luar biasa, guys ya. Dia itu sangat setia dengan ajaran leluhur gitu ya. Bukan berarti dia beragama Sunda Witan ya. Dia beragama Islam ya. Kalau dia beragama Sunda Witan nggak mungkin jadi gubernur ya. Karena itu sangat bermasalah sekali ya. Agama itu ya ini walaupun agama privasi ya, kalau saya perhatikan KDM ini lebih ke Sunda Witan ya. 90% Sunda Witan ya, hanya 10% Muslim ya. Bukan berarti saya mengatakan dia beragama Islam ya, tapi kalau saya perhatikan yang ditunjukkan itu ya Sunda Witan ya. Cara berperilaku, bertingkah dan sebagainya ya Sunda Witan. Dan ini sangat disukai oleh orang-orang Eropa gitu ya, terutama orang-orang yang berpendidikan. Mereka sangat suka dengan hal-hal yang unik. Jadi orang-orang Eropa itu melihat KDM ini unik. Jadi kadang kita berpikir ya, kalau kita bergaya seperti orang Eropa itu kita akan disukai. Enggak, guys. Justru mereka, orang-orang Eropa itu, orang-orang berpendidikan itu melihat suatu keunikan kalau kita jadi diri sendiri gitu. Kita ambil contoh misalnya seperti Bali. Kenapa Bali itu disukai oleh orang-orang Eropa gitu, orang-orang bule? Karena bule itu mereka tidak berperilaku seperti orang Eropa, berperilaku seperti orang luar, tapi berperilaku ya seperti orang Bali gitu. Itulah alasannya kenapa Danau Toba itu tidak berkembang. Karena apa? Karena Bali itu lebih mengakar ke budaya gitu. Orang-orang Batak juga sebenarnya yang ada di Danau Toba itu ya, mereka juga sebenarnya dekat dengan akar budaya mereka ya, atau budaya orang Batak ya, tapi tidak sekental orang Bali. Jadi orang-orang Eropa lebih memilih Bali daripada Danau Toba. Karena apa? Karena lebih ini ya, lebih kental ya budayanya. Dan KDM juga seperti itu. KDM itu tidak jadi orang lain gitu ya, tapi jadi diri sendiri ya, mengakar pada budaya ya, sehingga orang-orang Eropa itu melihat, oh ini unik, eksotis ya. Sehingga mereka belajar dari keunikan daripada KDM ya, belajar kepemimpinannya, kemudian mereka biasanya melakukan penelitian. Dan orang-orang Eropa itu kan cenderung
ya kalau saya perhatikan itu ya cenderung sangat suka yang namanya penelitian gitu ya, penemuan-penemuan gitu. Itu yang perlu kita apresiasi ya. Dan ini sangat luar biasa ya, kepemimpinan daripada KDM. Kemudian selain itu, karena orang-orang luar juga melihat ya kepemimpinan KDM ini berhasil, jalan-jalan mulus, kemudian kejahatan berkurang, kemudian anak-anak dibawa ke bara, kemudian KDM itu peduli dengan masyarakat, ya ada masalah langsung gercep gitu. Jadi ini anomali ya menurut pemimpin-pemimpin dari luar gitu, seperti orang-orang Eropa. Dan KDM ini kalau saya perhatikan itu tidak disukai oleh pemimpin Indonesia gitu. Kenapa? Karena dia itu sangat-sangat ini ya, sangat gercep ya. Lalu orang mau membandingkan dengan KDM gitu ya. Misalnya gubernur lain dibandingkan dengan KDM itu, ya jauh lah ya. Sehingga gubernur lain itu terbebani gitu ya. Karena adanya KDM, gubernur lain itu terbebani ya. Jadi seseorang ya, tidak hanya gubernur seperti KDM ya, seseorang yang dekat dengan budaya. Makanya saya itu sangat dekat dengan budaya guys ya. Ya makanya saya pakai ini ya, ikat Sundawitan, walaupun ya kalau boleh jujur ya saya bukan Sundawitan, tapi ini bentuk apresiasi saya terhadap orang-orang Sundawitan, karena orang Sundawitan itu sudah lama terpinggirkan, tidak pernah dipedulikan ya. Jadi secara tidak langsung saya mengajak yang untuk video ini kembali ke akar gitu ya. Kebetulan ya saya sekarang lagi nulis novel berjudul Akar. Jadi di novel itu saya tulis tentang kebudayaan, culture dan sebagainya ya. Mudah-mudahan bulan depan rilis ya. Ya, novel saya sebelumnya juga sebenarnya banyak yang beli ya. Sekarang lagi mau dicetak ya. Mudah-mudahan nanti laku ya guys ya. Oke ya, beli ya guys ya. Ya, sebenarnya yang rugi itu bukan saya. Anda yang nonton video yang rugi ya. Karena biaya untuk riset buku itu besar sekali guys ya. Tanpa kita sadari ya. Kemudian selain itu, saya melihat KDM ini adalah pemimpin masa depannya. Jarang pemimpin seperti ini, makanya disukai oleh orang luar gitu. Hanya 1 dari 100 tahun sekali yang lahir seperti ini. Dan kita akan ya mempertahankan pemimpin seperti KDM-nya. Kita harus mendukung ya. Menurut kalian gimana? Apakah yang saya katakan ini masuk akal atau tidak? Coba dibantah pakai pemikiran-pemikiran yang rasional ya, bukan pemikiran-pemikiran yang tidak masuk akal gitu ya. Karena banyak juga yang kritik KDM ya. Kritikannya itu nggak masuk akal. Ada yang mengkritik bahwa KDM itu bukan Islam ya, padahal dia berkeluarga haji guys. Kemudian KDM itu akidahnya nggak jelas dan sebagainya. Pokoknya macam-macam dah. Jadi yang paling utama itu karakter guys ya. Perilaku, akhlak yang paling utama. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Oke guys ya, sekian video ini ya. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Bukan kaum intelektual. Ini channel yang baru, bukan channel sebelah. Saya warga bijaksana bijak sini. Salam rasional.